Ya pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan ring tinju yang berlokasi di kolong flyover Pasar Rebo Jakarta Timur. Ya, fasilitas olahraga ini dihadirkan sebagai langkah jitu untuk menekan tawuran remaja yang meresahkan masyarakat. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan arena ring tinju dan skatepark di kolong flyover Pasar Rebo Jakarta Timur. Pramono menjajal arena tinju berukuran sekitar 5,5 meter dan sempat ikut mencoba mengenakan sarung tinju dan bertanding di atas ring. Arena tinju ini hadir untuk menyalurkan aktivitas para pemuda termasuk kelompok yang kerap terlibat tawuran. Diketahui Jakarta Timur masih menjadi wilayah dengan angka tawuran yang cukup tinggi. Selama punya tempat ini, alhamdulillah tawurannya menurun secara drastis. Mudah-mudahan itu memberikan manfaat bagi anak-anak muda yang ada di Jakarta Timur supaya energinya itu tersalurkan dengan tempat-tempat yang seperti ini sehingga lebih produktif, tidak lagi tawuran, mengurangi berantem di jalanan, dan mudah-mudahan mereka bisa terlibat dalam menjaga Jakarta. Selain ring tinju, tersedia juga fasilitas olahraga untuk skateboard hingga sepeda BMX atau skatepark. Pemprov DKI berencana membangun fasilitas serupa di kawasan Kampung Melayu guna menurunkan angka tawuran secara drastis. Dari Jakarta, Nur Kabibi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, berbagai strategi dilakukan penjual hewan kurban untuk menarik minat konsumen. Ya, di Boyolali, Jawa Tengah, penjual hewan kurban ini sengaja melakukan promosi unik dengan menghadirkan pekerja berkostum kartun Shaun the Sheep. Nah, ini kita lihat nih. Menjelang Hari Raya Idul Adha, sebuah peternakan yang berada di Urut Sewu, Kecamatan Ampel, Boyolali, Jawa Tengah, gencar menjual hewan kurban dengan menghadirkan tokoh kartun Shaun the Sheep. Ya, sejumlah pekerja mengenakan kaos kartun Shaun the Sheep untuk menarik perhatian warga, terutama anak-anak. Dengan gaya menghibur, pekerja menawarkan berbagai jenis hewan kurban sambil menjelaskan bobot hingga harga hewan yang dijual. Selain promosi langsung di lokasi, pemasaran juga dilakukan melalui siaran streaming di media sosial. Setelah puas memilih hewan kurban, calon pembeli juga disuguhi berbagai olahan kuliner daging domba secara gratis, mulai dari tongseng hingga domba guling. Main ke sini mau lihat domba ya di sini, karena kita dengar memang di sini salah satu peternakan yang lumayan gede ya di Boyolali ya, terutama peternakan domba. Jadi kita ke sini karena kemarin lihat juga ada iklannya untuk di sini ada open house, terus katanya ada pemeriksaan gratis dan juga makan kambing guling sepuasnya. Jadi kita ke sini main-main. Kalian jalan-jalan, kita siapkan domba guling, ada pemeriksaan gratis. Jadi bukan cuma cari domba kurban, tapi sekalian jalan-jalan dengan keluarga. Ini bisa dilihat ada yang dari Semarang dengan keluarga. Permintaan hewan kurban di peternakan ini mengalami peningkatan signifikan. Dalam 1 bulan terakhir, penjualan sudah mencapai 600 hingga 700 ekor dan diprediksi akan terus bertambah hingga 1 minggu ke depan. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Memasuki bulan Zulhijjah, jemaah calon haji diimbau bersiap menghadapi puncak haji dengan mematangkan seluruh persiapan. Jemaah yang sudah sampai di Mekah, Arab Saudi sebanyak 464 kloter dengan jumlah jemaah 179.435 orang. Ini artinya sudah 88% jemaah calon haji Indonesia tiba di Mekah Al-Mukarramah. Seluruh persiapan terus dimatangkan oleh Kemenhaj, termasuk akomodasi dan konsumsi. Jemaah calon haji Indonesia diimbau menghentikan umroh sunnah agar dapat mempersiapkan fisik dan fokus menyambut keberangkatan menuju Arafah pada 8 Zulhijjah mendatang. Ya,
Pemirsa, jelang Hari Raya Idul Adha, penjualan hewan kurban di sejumlah wilayah Jakarta ini mulai meningkat. Ya, pemirsa, ada sapi dan kambing yang dijual dengan harga jutaan hingga puluhan juta rupiah. Dan pemirsa, berikut liputan rekan Bagus Prasetya Adi di kawasan Pasar Tasik Said Naum, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Bisa menjelang Hari Raya Idul Adha yang akan bertepatan pada seminggu lagi, yang akan dirayakan seluruh umat Islam dan juga Indonesia. Dan saat ini ciri khas dari Hari Raya Idul Adha adalah hewan kurban. Nah, saat ini saya berada di kawasan hewan kurban di daerah Tanah Abang, Jakarta Pusat, di mana salah satu pedagang di sini mengaku hewan kurban yang dijual hari ini di tahun ini sangat meningkat, di mana pedagang mengatakan bahwa di sini didominasi dijualnya jenis-jenis beragam sapi seperti jenis sapi limosin, metal, pegon dan juga ras Madura dengan harga 18 juta hingga 60 juta per ekor, dengan berat sapi yang dijual berkisar 500 hingga 800 kg. Dan pemirsa, untuk mengetahui nih omset penjualan hewan kurban di tahun ini, saya akan mencoba mewawancarai salah satu pedagang. Halo, selamat pagi Bapak. Pagi Pak. Dengan Bapak siapa ini? Bapak Herianto, biasa dipanggil Pele gitu kan. Om Pele, saya mau nanya ini, omset tahun ini penjualan hewan kurban itu seperti apa? Insya Allah meningkat karena antusias orang untuk ibadah sunnah kurban itu tidak melihat kondisi. Dia niat udah dari dulu, dari awal mau kurban. Dari harga dari 17,5 sampai 60 juta. Jadi sapinya ada limosin, pegon, PE. Nah, kalau kambing itu kisaran berapa harganya dan berapa beratnya? Dari 27,5 sampai 7 juta. Apakah sudah divaksin atau apa gitu? Sebelum sapi ini berangkat, hewan ini berangkat ke Jakarta, itu Dinas Kesehatan Jawa Tengah, khususnya Kabupaten Boyolali, itu deh periksa dan divaksin. Dan di Tanah Abang ada himpunan pedagang kambing, itu selalu monitor kesehatan hewan-hewan dan bersama dinas-dinas setempat untuk memastikan hewan itu sehat. Terima kasih waktunya Bang Herianto. Oke Pak. Baik pemirsa, itulah salah satu pengakuan pedagang. Memang untuk tahun ini omset mereka naik dan juga barang hewan yang mereka ambil dari daerah Boyolali dan juga sudah divaksin, tentunya sudah sehat begitu untuk dibeli para pembeli. Dari Jakarta, Bagus Prasetya, Zulkarnain, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Kejaksaan lelang barang mewah sitaan korupsi, ada mobil dan motor mewah seharga miliaran rupiah, perhiasan, tas bermerek hingga kursi Firaun. Ya, berikut liputan rekan dari Berliana Mileni dari gedung BPA Kejaksaan RI. Pemirsa, saat ini kalian juga bisa memiliki juga barang rampasan atau aset negara dari berbagai perkara yang ditangani oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Nah, saat ini saya sedang berada di acara BPA Fair yang mana bisa Anda saksikan di layar kaca Anda. Ini terdapat beberapa pameran-pameran seperti mobil Mercedes-Benz ataupun mobil-mobil dengan merek lain yang memang ditaksir dengan nilai limit mencapai 3 miliar rupiah. Kemudian juga tidak hanya mobil saja atau kendaraan, ada pula berbagai kesenian yang dipamerkan. Ini ada lukisan, kemudian juga ada satu buah patung kursi Firaun yang bisa juga Anda dapatkan di acara BPA Fair ini. Kemudian juga ada alat musik seperti gitar ataupun piano. Nah, kemudian seperti apa pemirsa mekanisme untuk bisa mengikuti lelang di acara BPA Fair ini? Masyarakat ini bisa datang langsung ke gedung Badan Pemulihan Aset di Jakarta Selatan untuk bisa langsung datang, kemudian juga diarahkan oleh para petugas untuk bisa mendaftarkan terlebih dahulu di akun lelang.go.id ataupun melihat katalog-katalog di bpafair.com. Kemudian apa tujuan dari diselenggarakannya acara BPA Fair ini? Tentunya untuk meningkatkan transparansi terkait pertanyaan kemana barang-barang rampasan untuk seluruh kasus-kasus ditangani oleh Kejaksaan Agung. Kemudian juga acara ini masih akan terus berlangsung hingga 21 Mei mendatang. Untuk masyarakat yang tertarik bisa langsung datang ke gedung Badan Pemulihan Aset di Jakarta Selatan. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dari Jakarta. Berliana Mileni Auliasyah, iNews melaporkan.